Ya, menghitung hari menuju pelantikan Presiden dan Wapres terpilih, Prabowo Gibran membahas susunan kabinet menghangat. Golkar dikabarkan meminta jatah lebih dari 5 kursi, informasi 7 kursi ini. Dan alasan ingin berkontribusi bagi masyarakat. Bergabung pada sore bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melkiades Lakalena, serta Mas Adi Praetno, Direktur Eksekutif dari Parameter Politik Indonesia. Selamat sore Bapak-Bapak. Sehat selalu keduanya. Selamat sore. Baik, saya ke Bang Melki. Bang Melki, kata Pak Sarmuji bisa berkemungkinan lebih dari 5. Pertimbangannya apa selain kontribusi untuk masyarakat? Mana mungkin 5, 7 Ya, sama saja rasanya. baik, terima kasih. Hmm. Seperti yang sudah disampaikan, Partai Golkar sendiri sejak awal tidak pernah mematok angka berapa yang menjadi calon menterinya Pak Prabowo Subianto. Hmm. Kami sadar betul bahwa penentuan menteri ini adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang dibantu oleh Mas Gibran, ya akan menyusun kabinet. Hmm. Yang pasti dengan hak prerogatif Pak Prabowo Subianto ini, kita percaya bahwa beliau akan mencari siapa saja pembantu presiden yang akan menemani beliau selama 5 tahun ke depan. Hmm. Kami beruntung sebenarnya di Partai Golkar karena pertama kan Pak Prabowo Subianto pernah bersama Partai Golkar di awal-awal beliau sebagai politisi di negeri ini. Kemudian beliau mendirikan Partai Gerindra dan saat ini beliau sebagai pemenang pemilu dan sebagai presiden. Hmm. Karena pernah bersama Partai Golkar tentu Pak Prabowo Subianto sangat paham baik pada konteks pemenangan pemilu kemarin maupun juga pada konteks nanti ketika beliau akan bekerja, bagaimana kualitas dari seluruh para calon menterinya, Hmm. khususnya dari Partai Golkar yang kami ini karena memang doktrinnya itu karya kekaryaan dan biasa membantu pemerintahan, Oke. pasti banyak sekali yang sangat siap untuk membantu Pak Prabowo di kabinet ke depan. Tentu apabila beliau berkenan untuk misalnya memberikan kesempatan kepada kader Partai Golkar, berapapun angkanya tentu akan diterima, misalnya 5 atau lebih, tentu ini adalah sebuah kepercayaan yang karena beliau sendiri sudah tahu kualitas dari kader-kader Partai Golkar yang selama ini beliau bukan cuma mendengar, tapi juga bersama berproses dan melihat langsung potensi para politisi yang berasal dari Partai Golkar gitu. Ya, hingga hari ini berarti fix 7 ya, informasi sudah lebih dari 5. Informasi kami himpun katanya 7 menteri untuk Golkar. Apakah ini sebagai bentuk barter politik? Karena Ketua MPR tidak dijabat lagi oleh Golkar, tapi Gerindra, Bang Melki. Tentu dalam politik persepsi apapun bisa terjadi ya. Hmm. Tapi yang pasti tentu karena kita bicara soal kabinet ya, tentu karena Pak Prabowo Subianto sudah melihat secara langsung, mendengar dan pasti sudah berdiskusi dengan para pimpinan parpol yang lain, Hmm. dan kalau ini dikaitkan dengan berbagai cabang-cabang kekuasaan negara yang lain, tentu sekali lagi kami percaya Bapak Prabowo Subianto sudah memutuskan sesuai dengan kebutuhan beliau untuk mengeksekusi berbagai janji kampanye yang akan nanti dilaksanakan pada 5 tahun pemerintahan beliau. Sekali Ya. lagi kami percaya bahwa ini sudah sudah dipikirkan dengan matang oleh Pak Prabowo dan teman-teman yang membantu Pak Prabowo hari ini di sekitar beliau. Oke, Golkar itu berada di koalisi Prabowo sejak awal ya. Ada power sharing tentunya pembagian kekuasaan yang sudah disepakati antara Golkar dengan Pak Prabowo. Apakah ini sudah lama rasanya untuk diincar 5 kursi, Pak Melki? Ya, Hmm. sekali lagi kalau jumlah kursi tadi itu seperti kami sampaikan ini hak prerogatif dari Pak Prabowo Subianto. Oke. Saya pikir tidak ada seorang pun yang bisa memaksa beliau untuk memutuskan soal siapa pembantunya, kecuali tadi mungkin meminta masukan, mendengarkan pertimbangan. Tapi sekali lagi kami percaya bahwa Pak Prabowo Subianto akan memutuskan dengan bijak untuk kepentingan bangsa negara Baik. siapa saja yang membantu beliau, dan sekali lagi Partai Golkar siap Hmm. dengan kader-kader terbaiknya untuk membantu beliau di berbagai portofolio pemerintahan ke depan. Ya, sudah siap artinya Mutia Hafid siap, Nusron Wahid siap, Erlangga Hartarto siap, Bahlil juga siap begitu ya, karena sejumlah nama yang tadi saya sebutkan sudah bertemu Prabowo untuk screening untuk menduduki posisi menteri, termasuk posisi Ya Menko, tentunya, Bang Melki. ya tentunya seperti tadi kami sampaikan, Partai Golkar dengan uh, banyak sekali politisi-politisi yang sangat profesional di bidangnya masing-masing, Mhm. punya kemampuan yang tidak diragukan lagi, tentu kami siap untuk membantu Pak Prabowo dengan portofolio yang beliau percayakan kepada Partai Golkar nantinya. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, apakah afiliasi politik memang susah untuk sulit dijauhi untuk bagi-bagi kekuasaan?
Karena kalau kita lihat Golkar ini sudah menjadi backbone, sudah lama di Prabowo Subianto. Ya, saya kira memang tidak bisa dibantah ya bahwa partai-partai koalisi pemenang Pilpres pastinya akan mendapatkan konsesi politik secara signifikan. Justru lucu kalau kemudian partai koalisi pemenang Pilpres itu dapat jatahnya sedikit. Karena yang kalah Pilpres sekalipun juga berlomba-lomba untuk mendapatkan kursi politik. Oleh karena itu, kalaupun toh Golkar misalnya mendapatkan jatah 5 kursi, 6 kursi, 7 kursi, dan seterusnya, saya kira cukup rasional mengingat kontribusi Golkar sejak awal itu cukup konsisten ya, yang terlihat begitu masif dan agresif memperjuangkan kemenangan Prabowo dan Gibran dalam Pilpres 2024 yang lalu. Dan pada saat yang bersamaan Golkar itu adalah partai runner-up pemenang pileg yang saya kira akan siap pasang badan dan mengawal bagaimana kepentingan politik Prabowo dan Gibran di parlemen itu bisa berjalan dengan lurus. Jadi dua hal ini yang saya kira memang secara politik cukup rasional jika kemudian Golkar itu mendapatkan kursi yang cukup signifikan. Ini adalah feedback, ini adalah balas budi politik yang memang seharusnya didapatkan oleh Golkar. Oleh karena itu, dalam tradisi politik kita, partai-partai yang sejak awal konsisten berada dalam koalisi Pilpres biasanya mendapatkan jatah lebih banyak kursi dibandingkan dengan partai-partai yang belakangan bergabung, terutama partai-partai yang kalah Pilpres atas nama akomodasi politik, Mas. Jadi Baik. kalau ada pembicaraan Golkar akan dapat 5 ataupun 7, saya kira itu kurang bahkan dapat 8 atau 89. Golkar itu sangat layak untuk mendapatkan itu semua. Berarti sangat kuat toh Mas Adi untuk mengamini posisi tawar yang diinginkan Golkar. Apalagi minta juga jatah Menko. Ya kan sebenarnya soal jabatan politik di kabinet ini kan jangan hanya dilihat di ujung sih sebenarnya, tapi harus dilihat sejak awal. Golkar lah yang sebenarnya memastikan bahwa Prabowo Subianto itu bisa maju di Pilpres 2024 bersama Gerindra dan bersama PAN. Tiga partai ini yang saya kira menjadi backbone bagaimana sejak awal memang Prabowo bisa berlabuh ya sebagai salah satu kontestan politik yang kemudian mampu menangkan pertengahan politik. Jadi dalam konteks loyalitas dan totalitas inilah saya kira memang partai seperti Golkar sangat layak memang diganjar oleh jumlah menteri yang lebih banyak dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Tentu jumlah kursi Golkar ini pastinya lebih sedikit gitu ya dibandingkan dengan kursi yang nantinya akan didapatkan oleh Gerindra yang saya kira Gerindra berapapun itu cukup rasional mengingat Gerindra adalah sebagai partai pemenang Pilpres. Kalau Baik. saya di situ variabelnya, Mas. Ya, variabel lain mungkin penunjukan Ahmad Muzani yang dipegang oleh Ketua MPR-nya dari Gerindra untuk saat ini sebagai bentuk barter politik terhadap Golkar karena diberikan kursi yang cukup banyak di kabinet, Mas Adi. Ya, kalau disebut barter sih sebenarnya tidak ya. Atur ulang komposisi di parlemen, di kabinet, termasuk di DPR, itu hal lumrah. Ya biasanya memang ada kecenderungan di parlemen itu partai pemenang Pilpres khususnya menempati posisi-posisi kunci. Ini kan posisi negarawanan yang saya kira juga sangat layak untuk didapatkan oleh Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres. Oke, Meski pada saat yang bersamaan memang tentu Golkar pastinya akan mendapatkan garansi politik yang lain ya di pos-pos kementerian yang mungkin jumlahnya akan bertambah secara signifikan dibandingkan dengan prediksi-prediksi sebelumnya. kalau dari kacamata Anda, mana menteri yang pas rasanya duduk di kabinet dari Golkar? Ya tergantung bagaimana kebutuhan Prabowo Subianto dan Gibran. Saya kira Golkar ini kan cukup punya begitu banyak resource yang saya kira sangat pantas untuk jadi menteri. Tapi ada kecenderungan rata-rata secara umum menteri yang akan ditunjuk ataupun dilantik nanti dari Golkar adalah rata-rata mereka itu pertama satu punya kontribusi yang cukup signifikan terkait dengan kemenangan Prabowo dan Gibran. Yang kedua biasanya adalah mereka-mereka yang merupakan elit-elit kunci di Golkar. Misalnya kenapa nama seperti Pak Bahlil itu kuat? Karena posisinya sebagai ketua umum saat ini. Kenapa Mutia Oke. Hafiz itu dinilai sangat layak untuk jadi menteri? Karena posisinya bukan hanya cukup loyal ya terhadap pemerintahan Prabowo, tapi memang peran-peran Mutia selama Pilpres kan juga cukup signifikan. Apalagi misalnya nama seperti Nusron Wahid. Saya kira menjadi bagian dari salah satu jubir Kim yang memang menjadi backbone, menjadi lokomotif di mana
menjadi garda terdepan dalam mengkampanyekan visi misi dan perjuangan Prabowo untuk sampai pada pilpres yang kemudian dimenangkan oleh Prabowo dan Gibran. Jadi hal-hal yang semacam ini menurut saya adalah sangat tergantung bagaimana sosok yang sangat mungkin nantinya akan diusung. Disitulah kemudian pos kementeriannya itu akan Oke. didapatkan. Misalnya Mutia Hafiz itu Menkominfo kan Hmm, diproyeksikan di situ. oke. Nusron misalnya diproyeksikan ada yang bilang Menteri Ketenagakerjaan dan seterusnya. Bahlil di Menteri SDM. Mhm. Ada yang bilang Pak Erlangga itu ya tetap sebagai Menko Perekonomian dan seterusnya. Baik. Ini kan pembicaraan-pembicaraan yang saya kira sangat mudah diakses. Hmm, Tapi at the end of the day-nya Mas, kita tinggal nunggu apakah pembicaraan ini seperti yang kita diskusikan atau justru berubah. oke. Karena per hari ini tidak ada yang bisa memastikan Mhm. siapa yang jadi menteri dan posisinya di mana. Yang bisa memastikan semua itu hanyalah Prabowo Subianto dan bukan yang lainnya. Ya, atau jangan-jangan Mas Adi, Bang Melki juga calon menteri ini. Apakah benar nih, Bang Melki? Akan masuk 8 orang yang Saya terhitung sih, nanti, apa jangan-jangan sudah saya siap nih? lagi Hmm, lagi dapat penugasan lain, Mas. Saya tuh lagi dapat penugasan untuk maju di Pilgub NTT sebagai calon gubernur oleh oke. eh, Kim ya, jadi bukan di menteri. Tapi pasti begini, Mhm. saya pikir saya setuju yang tadi Mas Adi Pray sampaikan. Memang politik itu, apalagi seperti Pak Prabowo Subianto yang beliau berlatar belakang tentara, itu pasti akan sangat memegang teguh komitmen dan juga teman-teman yang setia bersamanya di saat ketika beliau lagi berjuang. Mhm. Saya kira itu latar belakang seorang tentara, mereka punya karakter semacam ini. Dan pastinya dengan kebersamaan yang sudah dibangun sejak Baik. baik itu di koalisi Mhm. Pak Jokowi dan pada saat berjuang kemarin di Pilpres, Pak Prabowo tahu persis bagaimana juga Golkar juga berupaya dengan berbagai cara untuk memenangkan beliau di pertarungan Pilpres kemarin. Dan memang seperti tadi disampaikan juga, saya kira Mhm. semua yang tadi nama-nama disebutkan itu, mereka-mereka yang memang kemarin itu semua dengan caranya masing-masing itu memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Baik. Dan saya pikir juga satu hal juga yang perlu digarisbawahi bahwa Mhm. ketika terjadi situasi yang belum final, pada saat ada beberapa potensi calon wakil presiden yang mendampingi Pak Prabowo Subianto, Partai Golkar adalah partai pertama yang kemudian Pak Airlangga Hartarto memutuskan tidak maju dan kemudian mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini juga tidak Baik. mudah dilakukan dan Partai Golkar berani melakukannya untuk kepentingan bangsa negara. Baik. Kami mendukung Hmm. pertama Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk tampil di Pilpres kemarin. Dan Ya. mungkin inilah yang tadi disebut Hmm. ada semacam terima kasih ataupun pemberian penghargaan kepada Partai Golkar yang mungkin akan sedikit lebih dibanding partai-partai lain di luar Partai Gerindra misalnya. Baik, terakhir ke Mas Adi. Mas Adi, apakah ada gejolak nanti jika benar Golkar tidak mau sedikit kursi menteri tapi lebih dari 5, apalagi yang dikatakan ada potensi 9 nanti. Apakah tidak ada kecemburuan sosial di antara Kim Plus? Iya, kalau kita mau bicara tentang ranking Mhm. pendapatan kursi partai pengusungnya Prabowo, pertama tentu Gerindra paling tinggi. Mhm. Setelah itu ya sangat layak tentu Golkar ya. Baru partai-partai yang lain. Kenapa Mhm. Golkar misalnya kursinya itu sedikit lebih sedikit gitu ya di bawah Gerindra? Ya karena memang posisi Golkar cukup signifikan. Oke. Mhm. Baik dari segi pemenangan, garda terdepan, termasuk tiket yang paling awal memberikan dukungan politik kepada Prabowo Mhm. bersama dengan PAN ya adalah Partai Golkar gitu Mas. Jadi variabel-variabel ini yang saya kira menjadi penambal betapa Golkar memang sangat layak untuk diganjar, Baik. mendapatkan Mhm. jumlah kursi yang lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Apakah 5 menteri, Mhm. apakah 6 menteri atau 7 menteri itu tentu sangat tergantung bagaimana Prabowo itu melihat seberapa pantas Golkar itu untuk mendapatkan jatah jatah menteri. Saya Iya. kira di situ Baik. sebenarnya. Berapapun yang akan dikasih ya tentu alhamdulillah banget gitu ya Bang Melki ya, mau 9 mau 8 tetap, apa namanya, Golkar Kami harus terima tetap kasih, terima kasih. mengedepankan kepentingan rakyat begitu Ya, ya. Terima kasih atas waktu Anda betul, Bang betul. Melkiades Lakalena, Waketum Partai Baik, Golkar. terima Sukses kasih. untuk Anda di Pilkada 2024 Baik, ini. Ada Mas Adi terima Praetno, kasih. Direktur Eksekutif dari Parameter Politik Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.